Halo semuanya, kembali lagi ke channel ini ya. Hari ini kita akan belajar untuk mengerjakan pembahasan SIMAK UI 2016. Ini untuk mata pelajaran kimia nomor 46 sampai 50. Ini video yang pertama ya. Langsung aja. Yang pertama, neon. Itu memiliki 3 buah isotop yakni neon 20, neon 21, dan juga neon 22. Jika diketahui massa atom relatif rata-rata dari neon itu adalah 20,19 dan persentase kelimpahan dari neon 21 itu sebesar 0,3%. Berapakah kelimpahan isotop neon 22? Oke, ceritanya gini. Untuk semua rumus isotop ya, soal yang tentang isotop, berarti saya tuliskan dulu rumusnya AR dari Ne itu akan sama dengan massa dari Ne 20 dikali dengan kelimpahannya ditambah massa dari Ne 21 dikali dengan kelimpahan ditambah dengan massa dari Ne 22 dikali dengan kelimpahannya. Ini dibagi dengan 100%. Nah, masalahnya yang diketahui di sini hanya kelimpahan salah satu, yaitu Ne 21 0,3%. Padahal kelimpahan untuk semuanya jika dijumlahkan itu nanti hasilnya adalah 100% ya. Terus karena yang diminta adalah kelimpahan dari Ne, ini gini, tak buat permisalan gini. Kelimpahan dari Ne 20 saya tuliskan X, Ne 21 kan udah ada, ini 0,3%, lalu Ne 22 ini saya misalkan sebagai Y. Sehingga kalau dijumlahkan X ditambah 0,3% ya, ditambah dengan Y persen, hasilnya ada 100%. Oke, kita kerjaan pelan-pelan aja. AR untuk Ne itu adalah 20,19. Ini saya tulis 20,19. Lalu Ne 20 ini kan belum tahu ya, nilainya masih X doang, sehingga saya nulisnya gini. Untuk yang X itu sama dengan 100 min 0,3 dan min Y. Nah, 100 dikurangi 0,3 itu adalah 99,7 min Y persen. Oke ya, ini tak tuliskan sebagai persentase atau kelimpahan dari Ne 20. Bentar. Massa Ne 20 itu adalah 20 itu sendiri dikali dengan 99,7 min Y. Terus, nah kalau yang Ne 21 udah ada kan kelimpahannya, jadi ini enak. Massanya adalah 21 dikali 0,3%. Nah ini nanti persennya nggak tak tulis kan, karena persennya nanti saya coret di atas dan di bawah. Makanya persennya ini udah hilang. Sehingga yang Ne 22, Ne 22 ini kan Y ya. Berarti kan kelimpahannya Y persen. Berarti 22 dikali Y persen. Ini dibagi dengan angka 100 ya. Angka 100 begini, tak pindah ruas ke sebelah kiri sehingga dia ada di bagian atas. Yang ini dihapus aja. Sehingga begini hasilnya. Oke, kita buka kurung semuanya. 100 dikali 20,19 adalah 2019. Nah, ini 20 dikali 99,7 alias 2 dikali 997 ya. Itu hasilnya adalah 1994 ditambah yang ini berarti 2,1 kali 3 alias 6,3 ditambah 22Y. Oh ya, ada yang kurang. Ini loh, 20 dikali min Y ya. Berarti ini min 20Y. Nah, bentar. Sehingga ini saya kerjakan dulu, 22 Y dikurangi 20 Y, hasilnya adalah 2Y. Lalu yang ini 1994 ditambah 6,3. Bentar, ini gini, nyimpen 1, 0, 0, gini, 2000,3. Sehingga 2019 dikurangi 2000,3. Bentar, ini masih 2Y. Ini hasilnya berarti kan 18,7. Di sini 2Y, angka 2 tak pindah sini, maka hasilnya adalah 9, berapa? 9,35 ya.
Nah, yang paling mendekati jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut. Ini sepertinya kalau soal isotop, beberapa soal tahun-tahun sebelumnya atau tahun 2017 itu ada juga ya isotop. Jadi kalian boleh memperdalam soal tentang isotop. Lanjut, yang nomor 47 alias soal yang kedua. Pembakaran sempurna untuk 138 gram, pembakaran sempurna 1,38 gram senyawa yang mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen menghasilkan 2,64 gram karbon dioksida dan 1,62 gram air. Jika massa molekul relatif senyawa tersebut adalah 92, jumlah atom karbon pada 0,46 gram senyawa tersebut adalah Oke ya, kita kerjakan pelan-pelan. Yang pertama kita tahu bahwa ada reaksi yang terjadi di sini, yaitu ada sebuah senyawa kita nggak tahu yang terdiri dari karbon, hidrogen, sama oksigen, berarti CXHYOZ, dibakar, berarti kita reaksikan dengan oksigen, membentuk CO2 dan juga H2O. Ya. Lalu, yang diketahui di sini adalah massa CO2 dan massa air. Ya udah kita cari jumlah mol dari CO2. Bentar, berarti massa dibagi MR. Massa dari CO2 itu adalah 2,64. MR dari CO2 ini udah harus otomatis ya. MR-nya adalah 44 sehingga yang diperoleh adalah 0,06. Ini satuannya mol. Lalu jumlah mol dari H2O. Massa per MR juga ya. Massa dari H2O yang diperoleh adalah 1,62 dibagi MR untuk H2O adalah 18. Maka ini hasilnya adalah 0,09. Nah, enaknya lagi tadi kita emang benar nggak tahu ini CXHYOZ ya, tapi udah disebutin massa dari zat tersebut dan juga MR dari zat tersebut. Sehingga saya cari jumlah mol untuk CXHYOZ sama. Masanya 1,38 dibagi 92. Ini hasilnya 0,015. Ini mol, ini mol. Nah, setelah seperti ini, udah dapat ya jumlah mol masing-masing. Kalau udah dapat, sekarang tugas kita adalah mencari perbandingan mol yang ada di sini, yaitu perbandingan mol CO2, H2O, dan juga CXHYOZ. Nanti perbandingan mol ini bisa kita gunakan sebagai perbandingan koefisien. Oke, kita sederhanakan dulu ya. Dari 0,06, 0,09, dan 0,015. Ini saya kalikan 100 semuanya, sehingga saya dapat angka 6. Ini 9, yang ini 1,5. Nah, kalau udah kayak gini, disederhanakan lagi. Kita sederhanakan dengan membagi angka-angka ini dengan angka yang paling kecil, yaitu angka 1,5. Bentar, ini 1,5 sehingga hasilnya ini 1. Bentar, ini berarti hasilnya 6 ya. Yang di sini berarti, bentar, ini kalau 3, ini berarti hasilnya 4. Artinya CO2 koefisiennya adalah 4, H2O koefisiennya adalah 6, sedangkan yang CXHYOZ itu koefisiennya adalah 1. Terus di sini, bentar ya, kita bisa menentukan jumlah karbonnya ada berapa. Ya, ini kan 1 nih. Ini jumlahnya 4, maka nilai X ini adalah 4. Yang Y, kita lihat H2O. Ini ada 12 kan? Berarti H di sini adalah 12 juga. Tetapi untuk yang oksigen kita tidak bisa menyebutkan bahwa oksigen di sini kan ada 8. Oksigen di sini ada 6, dijumlahin hasilnya 14. Apakah ini 14? Enggak, kita nggak bisa. Mengapa? Karena kita nggak tahu oksigen yang dibutuhkan untuk membakar di sini jumlah molnya ada berapa. Gitu kan. Sehingga yang sekarang kita lakukan adalah langsung menentukan jumlah mol dari ini aja, 0,46 gram senyawa yang diinginkan. Nggak masalah, OZ-nya, jumlah oksigennya tidak perlu ditentukan, nggak apa-apa. Karena kita udah punya MR-nya, jadi nggak masalah.
Jumlah mol dari, saya tuliskan ya, C4H12 ini OZ itu sama dengan masanya 0,46 dibagi dengan MR, yaitu 92. Dapatnya ini adalah 46 sama 92 itu setengah ya. Tetapi karena ada 0,46, maka ini harus dikali 10 pangkat min 2. Hasilnya gini, alias 0,005 ini satuannya mol. Baru kita cari jumlah atom karbon. Jumlah atom karbon artinya kita butuh angka 4 yang ada di sini dikali dengan jumlah molnya 0,0005 dikali dengan bilangan Avogadro. Ini 6,02 udah ditulis ya di soalnya 10 pangkat 23. Sehingga bentar, berapa nih? 4 kali 5 20 ya. Berarti ini 0,020 dikali 6 ini jadinya 602 nih. 0,12 gini ya. Yang ada angka 0,12 atau angka 12 gitu ya. Jawabannya adalah yang C. Dan ini benar. Jawabannya adalah 1,2 dikali 10 pangkat 22. Oke, lanjut ya. Yang nomor 48. Perhatikan reaksi kimia berikut, ini belum setara, pada larutan yang bervolume 100 ml. Jika digunakan 2,7 gram Ag dan 0,2 m HNO3, massa gas NO2 yang dihasilkan sebesar berapa? Oke, karena ada reaksi, maka saya harus menuliskan reaksi terlebih dahulu. Untuk kita setarain ya. Bentar. Ini menjadi AgNO3, NO2, dan juga H2O. Bentar. Kita setarakan Ag-nya 1, NO3 juga 1. Oke, ini hati-hati. Ada nitrogen ya. Berarti ini tak tulis angka 2 dulu. Bentar, Ag-nya udah. Hidrogennya juga 2. Oksigennya ini ada 6. Ini 3, ini 2, 1. Oke, berarti udah pas. Lalu, jika digunakan 2,7 gram Ag, maka saya harus mencari jumlah mol dari Ag. Ini 2,7 gram dibagi 108. Ini hasilnya 0,025. Lalu, nah ini 0,2 m HNO3. Volumenya mana? Volumenya adalah yang ini. Maka bisa saya cari jumlah mol untuk HNO3. Berarti 100 ml dikali 0,2. Dapatnya di sini berarti 20 ya, tapi ini masih milimol. Sedangkan yang di sini satuannya adalah mol. Boleh dijadikan milimol juga, dapatnya 25 milimol. Lalu, angka ini jumlah molnya kan udah dapat nih. Saya tulis ya, 25 milimol. Yang di sini 20 milimol. Yang ditanyakan massa gas NO2 yang dihasilkan. Nah, berarti ini harus kita cari reaksi pembatas ya. Udah kelihatan ya, reaksi pembatasnya adalah HNO3, dia habis, maka yang bereaksi di sini adalah 20. Ini habis, yang ditanyain adalah NO2, ini koefisiennya 1, maka terbentuk 10 milimol. Ini untuk NO2. Bentar, saya tuliskan jumlah mol NO2. Ini 10 milimol, yang ditanyakan massa. Karena massa NO2 kita membutuhkan MR dari NO2. Bentar, nitrogennya adalah 14, oksigen 16 ya, dikalikan 2 berarti 32. Oke, 4 tambah 2, 6. Gini, sehingga untuk massa NO2 ini diminta dalam satuan gram ya. Berarti ini adalah 10/100. Satuannya mol dikali 46. Hasilnya adalah 0,46 gram. Dapat kan? Jawabannya adalah yang C. Selanjutnya, nomor 49. Nah, dapat termo lagi nih. Nomor ini, kalau ada termo gini,
Nah, untuk yang termokimia ini, kita ada 3 buah reaksi ya. Selanjutnya, dari data tersebut dapat diketahui bahwa perubahan entalpi reaksi dari reaksi yang diinginkan seperti ini. Kira-kira berapa? Cara gampangnya aja langsung, ini CH3OH ada di sebelah kanan, di sini CH3OH ada di sebelah kiri. Koefisiennya udah sesuai ya, maka reaksi yang di sini harus dibalik. Sehingga kita punya delta H nilainya adalah positif 676. Selanjutnya, bentar, H2CO ada nggak mana? H2CO ada di sini, posisi sama-sama di kiri ya. Koefisien juga udah sesuai, maka reaksi ini nilainya tetap. Sehingga delta H juga tetap, min 520. Lanjut, oke, H2. Yang ada H2-nya yang di sini, posisinya udah benar, sama-sama di kiri, koefisiennya juga sudah sesuai, maka reaksi ini juga tetap. Bentar, maka delta H ini adalah min 242. Nah, kita jumlahkan aja. Karena posisinya di sini positif, yang ini negatif. Kita lihat dulu. Yang positif 676. Yang negatif kalau dijumlahin ini 700-an ya. Berarti saya menjumlahkan yang negatif terlebih dahulu, yaitu min 242 min 520. Bentar, ini 2, ini 6, ini min 762. Nah, ini baru saya tambahkan 676. Di sini hasilnya adalah ini 6. Nah, kalau yang ini berarti oke, ini dapatnya 8 ya. Sehingga jawabannya adalah yang B. Oke, nomor terakhir untuk video kali ini. Data potensial reduksi standar pada suhu sekian untuk beberapa reaksi adalah sebagai berikut. Oke, di bawah ini reaksi yang dapat berlangsung secara spontan. Nah, berlangsung secara spontan itu artinya ceritanya gini. Saya pernah menjelaskan cara yang begini ya. Saya buat garis bilangan, yang sebelah kanan adalah potensial reduksinya itu harus positif, yang sebelah kiri potensial reduksinya harus negatif. Yang positif harus mengalami reduksi, yang negatif harus mengalami oksidasi. Oke, kita lihat. Nah, gini aja. Kita buat kesimpulan aja ya. Yang positif atau yang nilainya lebih besar harus reduksi, yang negatif atau yang lebih kecil itu adalah oksidasi. Kalau saya biasanya saya urutin. Yang sebelah kanan yang paling positif itu siapa? Di sini ada CE Ce4+, lalu diikuti oleh Cu+, dilanjutkan dengan Mn2+, dan yang paling negatif adalah La3+. Nah, kalian pengerjaannya kalian sesuaikan lebih enak yang mana ya? Boleh diurutkan seperti ini atau model yang seperti ini. Misalkan, saya punya Cu, dia berubah menjadi Cu+, ini berarti oksidasi. Yang Mn menjadi Mn2+ ya, berubah menjadi Mn, ini berarti reduksi. Kita lihat, Cu sama Mn. Yang Cu ini kan tadi mengalami oksidasi ya, sedangkan yang Mn mengalami reduksi. Nah, ini tidak sesuai dengan apa yang kita buat tadi. Ya kan? Nggak sesuai. Atau, kalau pakai yang diurutin gini, saya ada Cu, bertemu dengan Mn. Cu itu harus mengalami reduksi. Padahal di sini dia oksidasi kan? Maka tidak sesuai. Maka jawabannya salah. Terus yang kedua, kita lihat lagi. Ada Mn, Mn2+ berubah menjadi Mn, mana? Ini berarti dia mengalami apa nih? Mengalami reduksi ya. Berarti saya tulis di sini Mn reduksi. Terus yang La menjadi La3+, berarti dia oksidasi. Nah, Mn mana nih? Mn dan juga La. Mn ada di sebelah kanan ya, La di sebelah kiri. Berarti reduksi, ini oksidasi sesuai. Karena dia sesuai, maka jawabannya adalah benar. Oke ya, apakah perlu saya tuliskan? Udah saya tulis ya, di sini yang nilai potensial reduksi positif, berarti dia mengalami reduksi. Potensial reduksinya yang negatif atau lebih kecil, dia harus mengalami oksidasi. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Kita bisa lanjut di video selanjutnya ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.